jangan takut masuk iGov tuh gara-gara bahasa Bahasa Inggrisnya. Inggris, betul. Soalnya karena ya aku juga bahasa Inggrisnya juga masih berantakan gitu. Ya. Organisasi penting, IPK penting, ataupun kalau nggak gitu organisasi ya cari pengalaman lain di magang ataupun misalnya tiap semester itu yang penting survive dulu deh. Yang penting tiap semester tuh survive, IPK bagus, gak dimarahin orang tua, duit jajan tetap jalan. Kembali lagi di podcast Menjadi Mahasiswa episode ke-13. Oke, kita udah lama banget nih teman-teman nggak ketemu di podcast Menjadi Mahasiswa. Nah, kali ini bareng aku, Bakti Gusti Walenegoro, kita sudah kedatangan tamu spesial. Mahasiswanya adalah mahasiswa dari iGov atau Prodi Internasional di Ilmu Pemerintahan bersama Awang Raja Prakoso Purnomo. Halo Mas. Selamat datang ya di podcast Menjadi Mahasiswa. Nah ini setelah sebelum-sebelumnya mahasiswi semua, Awang ini kita hadirkan ya sosok mahasiswa di lingkup ilmu pemerintahan kayak gitu. Nah Awang silahkan disapa dulu teman-teman di podcast ini. Slow aja kan nih Mas? Ya langsung aja. Halo guys, jadi namaku Awang Raja Prakoso Purnomo. Aku dari iGov, International Government Affairs, angkatan 2020. Itu aja kali ya. Oke, angkatan 2020 ya. Iya. Ini udah kemarin Salma ya, kita bareng Kak Salma itu angkatan 2017. Nah ini kita undang teman-teman dari masa iGov juga karena ini lagi masa-masanya exchange. Iya, benar gak sih? betul. Berarti Awang ini kan exchange juga kan? Yap. Di mana? Aku exchange di USM. USM Science Malaysia. Nah bisa ceritain dong gimana? Pastinya gini, sebelum pandemik ya, sebelum pandemik teman-temanku yang di iGov juga pada exchange, tapi pastinya kan offline langsung ke negaranya kayak gitu. Iya. Nah kalau dari Awang sendiri gimana nih exchange yang online ini? Apa yang dirasakan kayak gitu? Mungkin dari awal dulu kali ya. Jadi dulu tuh pas aku semester 2 itu tuh katanya offline, katanya berangkat ke USM gitu. Pas itu udah ada info kalau ini ya, karena udah membaik juga ya pas itu ya. Udah membaik dan katanya berangkat kita ke USM. Nah, tiba-tiba COVID naik di Malaysia, di Indonesia. Nah, di situ tiba kita dikirim surat kayak apa nih, nggak bisa berangkat ke Malaysia. Nah, itu kasih 2 pilihan, mau online apa mau lanjut semester depan kayak gitu. Lanjut semester depan maksudnya gimana? Jadi kita S-nya itu semester depan, enggak semester. Jadi enggak kan ini kan aku daftar semester 2, aku semester 3. Nah, itu dikasih pilihan mau semester 4 apa online kayak gitu. Ataupun kalau kita cancel juga enggak apa-apa. Nah, ya udah. Aku sama teman-temanku rembukin. Nah, jadi kayak udahlah kita online aja gitu. Ya udah jadi kayak gitu. Tapi gimana? Apa ada rasa kecewa mungkin pasti ada lah ya. Maksudnya kayak pengen ngerasain ke negara lain kayak gitu. Iya, pengen lah. Pengen banget pengen. ya. So far gimana tapi exchange di programnya iGov dan di USM ada perbedaan pasti. Tapi apa yang paling dirasakan paling beda gitu? Mungkin dari cara ngajarnya kali ya. Dari cara ngajarnya yang paling beda tuh dari culture ngajar di sana gitu. Kayak coba bayangin aja biasanya di iGov cuma satu kelas isinya 40 orang, 30 orang di kelas, ini tiba satu kelas 300 orang. Oh ya? 300 orang. 300 orang? 300 orang. Bener-bener 300 orang. Jadi kayak ya misalnya kalau kita kerja kelompok palingan ya cuma 2 kelompok, 3 kelompok, 5 kelompok gitu. Ini sampai 50 kelompok. 50 kelompok kayak gitu. Nah itu 300, apakah sistemnya di USM seperti itu? Dalam artian kalau yang di kita kan per kelas ya maksudnya ngajarnya per kelas kayak gitu. Ya paling 30-40 tadi. Kalau yang ini 300 emang setiap ngajar gitu? 300 ya, jadi setiap satu kelas tuh ada 300 orang itu. Kayak gitu. Satu kelas 300? Satu kelas 300 orang. Di beberapa matkul tuh ada yang 2 dosen, jadi kayak dibagi 2 kloter, ada yang dibagi 2 kelompok. Ada juga yang 1 dosen doang gitu. Jadi kita kalau misalnya datang bahkan kayak cuma absen doang nggak perlu masuk kelas tuh bisa kayak gitu. Tapi yang nggak dapet ilmunya. Iya. Nah sama nggak sih kalau yang kelas di USM exchange ini sama kelas kita? Kalau kelas kita kan banyak yang dosen selesai ngajar terus ada yang nanya nggak kayak gitu. Mereka aktif nanya mereka aktif banget. Jadi kayak dosen nanya gitu atau dosen kayak misalnya ngasih suatu opini atau misalnya suruh argumen gitu. Kalau emang menurut mereka salah ya mereka ntar ngomong kayak ini gitu.
300 itu apa enggak saut-sautan gitu? Iya, kadang saut-sautan juga. Kayak yang pintar dan ambis ya mereka ngomong terus, ngasih argumen mereka terus kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin tadi teman-teman kan berarti ada kloter teman-teman iGov yang exchange kayak gitu. Nah, itu apakah di USM semuanya atau berapa yang di USM terus kampus-kampus lain gitu? Aku kan sama temenku berempat sama aku, itu ke USM, dan temenku juga baru. Itu 3 orang temenku, dia juga baru daftar nih kalau nggak salah tuh besok Senin. Dia mulai action di Thailand. Thailand. Kongen atau apa ya, aku lupa. Kalau nggak salah tuh Thailand. Thailand ya. Oke. Nah, Ong, kita ngomongin tentang exchange tadi, sebenarnya banyak pilihan ya di iGov ya, banyak. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu diceritain dikit dong, kita buat awal biasanya kan teman-teman emang pengen ke luar negeri ya kuliahnya, apalagi di iGov ada program wajib untuk exchange kayak gitu. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih teman-teman universitas mana, negara mana yang bisa jadi tujuan gitu teman-teman iGov untuk exchange? Kalau setahu aku tuh yang pasti itu Thailand, Taiwan, terus Malaysia, Spanyol ya. Kalau Eropanya kurang inget, Korea juga. Nah, tapi yang paling mudah ya biasanya di Asia Tenggara sih, kayak Malaysia, Taiwan, Thailand itu gampang. Tapi kalau udah masuk Eropa ataupun keluar dari Asia Tenggara itu susah. Pertama dari TOEFL-nya, habis itu dari interviewnya, dan pasti biaya juga kayak gitu. Ada Poland juga ya kalau nggak salah dulu. Polandia juga. Nah, angkatanku itu, aku kan reguler ya dulu ya. Angkatanku tuh kayak minim informasi kalau yang tentang exchange kayak gitu. Jadi dulu pas aku baru selesai kuliah atau lulus kayak gitu baru tahu kayak gitu. Oh, ternyata banyak banget program exchange yang bisa dirujuk teman-teman gitu untuk ke sana. Nah, tadi ada interview dan sebagainya kayak gitu. Bisa dijelasin dikit proses mahasiswa iGov itu bisa mengikuti exchange di semester berapa, terus kemudian apa syarat-syaratnya kayak gitu. Karena setauku itu awal semester 2 kan berarti? Iya, semester 2 kan? Setauku itu dulu bisa exchange ketika semester 3 atau 5 gitu, pas angkatanku. Nah, itu apakah seperti apa kalau di iGov sekarang? Kalau aku sekarang dari semester 1 pun bisa. Semester 1 pun bisa? Oke, baru tahu. Tapi nggak semuanya, maksudnya kayak yang terpilih doang sih. Soalnya kan di syarat dan ketentuan itu harus ada transkrip nilai ya. Nah, mungkin tuh di semester 1 jadi kayak mungkin kalau amannya itu dari semester 2 udah bisa. Soalnya ya butuh TOEFL, butuh paspor, habis itu transkrip nilai semester 1 itu butuh kayak gitu. Terus tadi TOEFL, interview dan sebagainya. Ada IC gitu? Ada, ada. IC ada aja. Motivation letter ya lebih tepatnya. Nah, sorry. Yang di USM berarti jurusannya apa? Karena kalau kita offline itu ke USM langsung, kita bisa tuh ngambil jurusan yang visipol, maksudnya yang satu nada lah sama sama pemerintahan lah. Tapi karena aku online, ya dapetnya yang manajemen yang paling mendekati lah. Sisa itu teknik semua, teknik atau enggak School of Language kayak gitu. Tapi ini ya maksudnya itu dalam artian nggak apa-apa gitu ya dari iGov-nya sendiri gitu. Malah lebih luas lagi ya dipelajari. Menarik. Nah, tadi exchange di iGov. Selain sekarang banyak banget ya program dari Kemendikbud maupun program dari UMY sendiri maupun iGov itu yang menambah peluang mahasiswa iGov untuk study abroad kayak gitu. Nah, selain exchange di iGov itu ada program apa aja, Wong, yang bisa ini kalau misal nggak setelah exchange kalau mau keluar negeri lagi bisa kok. Bisa. Gitu. Itu apa tuh di iGov? Kalau di iGov tuh mungkin selain exchange ya program yang saat ini dijalani sama mau datang sih banyak. Kayak kemarin ada Hello Research, habis itu ada Digital Creative Hub, habis itu pendampingan kayak aku kan ikut KIK, itu didampingin juga langsung dari staff-staffnya di iGov. Kedepannya itu Mas Sakir itu bilang dia pengen ngadain program buat kayak social entrepreneurship gitu loh. Nah, itu program yang akan datang juga ke depannya. Nah, jadi selain exchange banyak sih program-program yang dibuat, dan bahkan
kalau kita mau misalnya kayak kita mau lomba Tribana gitu, kita bisa bilang ke Mas Sakir ataupun bilang staff iGov buat didampingin, ataupun bisa dibilang kayak ya butuh biaya bisa lah ke iGov gitu. Jadi kayak ya mungkin privilege dari iGov gitu. Nah, gitu. Perlu teman-teman tahu ya, tadi disebut Mas Akir ini direktur baru ya di iGov kayak gitu. Memang banyak banget sih ya sekarang kegiatan yang ada kayak gitu, baik yang dari UMB tadi kayak KIK. KIK itu ini ya, kompetisi ide kreatif mahasiswa kayak gitu, setiap tahun ada. Dan tadi ada Hello Research, kemudian ada Creative Hub dan sebagainya kayak gitu. Nah itu jadi privilege teman-teman kalau misal join di iGov ya. Oke. Nah, tadi kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tadi juga kegiatan tadi sangat ini ya. Artinya iGov sangat support gitu. Kita tadi Awang jelasin kalau misal mau ada kegiatan apa, nggak harus yang tadi Hello Research dan sebagainya. Kalau misal ada kegiatan yang katakanlah dari luar kayak gitu, istilahnya bisa mengajukan semacam proposal untuk didampingi dan didukung dari segi materi maupun non materi kayak gitu ya. Nah itu teman-teman yang masih bingung ya, masih mempertimbangkan masuk iGov atau enggak, itu penting banget loh teman-teman. Hal-hal yang kayak gitu bisa kegiatan di dalam negeri maupun di luar negeri selalu disupport kayak gitu. Nah kita balik deh dari awal lagi. Tadi exchange, kemudian program-program iGov sudah di spill kayak gitu. Nah aku mau nanya, Awang kenapa masuk iGov dulu? Apakah kebanyakan ini udah nggak rahasia lagi kayak gitu. Kebanyakan memang yang masuk di kita katakanlah ini karena nggak diterima di univ lain, jadi di IP jadi opsi kayak gitu, opsi baru kayak gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Awang seperti apa? Apakah udah dari SMA ini harus masuk iGov kayak gitu? Kalau aku sama sih jawabannya sama. Negeri nggak keterima. Daftar UMB tuh awal aku daftar pilihan pertama itu manajemen sama komunikasi. Dua-duanya ditolak. Nah habis itu tiba di chat sama UMY. Ini ada apa nih, kita dari nilai saya gitu. Apa nih direkomendasikan masuk ke, aku dari 3 pilihan tuh. Komunikasi penyiaran Islam, manajemen internasional, sama iGov ini. Nah, habis itu yaudah lah, ngobrol sama orang tua gini gitu. Terus habis itu setelah ngobrol sekian banyak, lumayan tuh 2 hari ngobrolin doang itu, yaudah kata orang tua coba masuk ke iGov aja gitu, apanya ya bisa dibilang kayak cari ilmu baru lah gitu. Ya udah iseng-iseng nyoba itu ke iGov. Nah aku kan awalnya bisa dibilang kayak nggak suka politik lah, nggak suka politik, kayak apaan sih politik itu, kayak benar-benar menjauhi politik itu, kayak nggak tahu. Mungkin karmanya itu akhirnya masuk iGov gitu. Oke, berarti emang basicnya malah ini ya, dalam artian latar belakangnya nggak yang pemerintahan banget kayak gitu. Malah saya bilang basicku tuh di manajemen. Basicnya ada di manajemen. Iya. Gitu. Bukan di politik sama sekali. Oke. Dan akhirnya masuk ke iGov dan ternyata seperti apa? Dan ternyata apakah yang ternyata politik nggak yang semenakutkan atau sekejam itu kok kayak gitu, atau setelah masuk iGov apa yang ditemuin? Setelah masuk iGov belajar ini ternyata ya masih masuk lah ya, masih masuk juga. Masih kayak ya udah teori doang gitu, teori. Abis itu perbanyak baca berita, abis itu ya, dan mungkin kuncinya itu nyaman sih. Kalau nggak nyaman kuliah, nggak nyaman di prodi sendiri, ya gimana mau masuk gitu caranya gitu. Tapi di pemerintahan kita kan study field-nya lumayan luas ya, termasuk manajemen publik juga kita tampung gitu atau kita pelajari kayak gitu. Nah, artinya emang nggak jauh-jauh awal dari tadi ya, yang basicnya manajemen dan sebagainya. Nah kebanyakan orang pada nanya, Wang, kayak gitu, apa sih yang dipelajari di ilmu pemerintahan kayak gitu, apakah politik doang? Sebenarnya kan enggak juga ya. Aku selalu jawab gini, teman-teman kalau misal ada yang nanya gitu, apa sih yang kamu pelajari di kuliah ilmu pemerintahan kayak gitu, ya aku jawab kayak, ada nggak sih hal-hal yang di negara ini yang nggak bersinggungan dengan pemerintah kayak gitu. Nah kalau misal nggak ada, ya itu aku melajarin itu semua kayak gitu. Bener banget kan ya, maksudnya kayak kita ekologi, kemudian pengadaan barang jasa, ekonomi,
internasional juga ada kita kayak gitu. Dari pemerintah pusat, pemerintah luar negeri, pusat sampai desa kita mempelajari semua kan dari kayak gitu. Bawah. Sampai bawah kayak gitu dan apa namanya itu jadi hal yang jadi privilege banget ketika kita nanti keluar kayak gitu, ketika kita lulus kayak gitu, entah mau nerusin S2 atau kerja dan sebagainya, kita tahu banget kayak gitu. Apalagi kalau punya pengalaman di luar negeri ya, itu sekarang udah jadi kayak lu pernah keluar negeri kayak gitu. Wah, itu udah jadi privilege banget kayak gitu. Nah, and then tadi udah ini ya Bang ya, udah kenal tentang iGov dan sebagainya. Oke, tadi kan udah ini ya, udah tentang iGov, Awang masuk dan kenyataannya nggak semenakutkan itu politik yang tadi menghindari politik dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau yang ini Awang juga baru-baru banget kayak gitu. Apa yang di luar prediksi Awang sendiri ketika masuk di iGov? Oh, misal katakanlah masuk kuliah di iGov pemerintahan internasional di UMY yang notabene PTS kayak gitu, tapi pas masuk apa sih yang benar-benar bikin Awang wah ini gak salah jurusan nih kayak gitu? Fasilitasnya dan ya baiknya program-program kayak gitu yang dukung mahasiswanya kayak gitu. Mungkin kalau aku sendiri tuh ya dari iGov sendiri gitu, kayak privilege-nya banyak, fasilitasnya banyak kayak gitu, kayak ya kita punya ESA, kita punya program yang banyak dan kita bisa pakai ESA kapanpun, habis itu ruang tutor kayak gitu. Nah, habis itu cara dosennya juga ya, meskipun dosennya sama Roma IP tapi mungkin kayak lebih enak lah, maksudnya kayak kita nggak dilepas begitu aja gitu. Ya meskipun beberapa dosen ada ya, tapi ya nggak banyak lah kayak gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak kita dituntun baik lah kayak gitu. Nah, sebenarnya fasilitas di iGov atau di pemerintahan sendiri itu nggak hanya yang di gedung Pasca gitu, yang ruangan ini pun juga jadi fasilitas di iGov, kemudian ruang referensi, co-working space-nya itu juga jadi bagian fasilitas bersama kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misal tadi kuliah di iGov bisa explore banyak fasilitas kayak gitu, apalagi yang di fasilitas UMY ada gedung olahraga dan sebagainya kan kayak gitu. Nah, kegiatan tiap sore. Pastinya kayak gitu. Jadi banyak banget teman-teman kalau misal mau kuliah di iGov, hal-hal yang bisa ditemukan kayak gitu, bisa dinikmati fasilitas baik itu yang berupa fisik maupun tadi yang pendampingan tadi. Nah, kita lanjut yang di semester 2 yang angkatan 2020. Semester berapa sih? 3. Semester 3. Semester 3. Kemudian tadi udah ikut KIK dan sebagainya kayak gitu. Pasti ikut ini kan, IGSC juga kan? IGSC ikut juga kan? Nah, ikut apa lagi selain organisasi-organisasi itu? Kopma? Iya, UKM. Kopma. Ya, aku dulu pernah ini, ada teman akrab lah di sana Kopma. Kegiatannya emang apa namanya? Spesifik banget ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan sebagainya itu tadi ya. Soalnya ya masuk ke iGov pengen cari ilmu, bisa bilang ilmu usaha, ilmu bisnis gitu ya, mana lagi selain di Kopma gitu. Nah, kemarin ada yang sempat rada viral kayak gitu di UMY juga rada viral kayak gitu. Gini, kuliah nggak ikut organisasi, kok bisa kayak gitu. Nah, menurut Awang gimana sih, maksudnya kuliah itu emang harus wajib ikut organisasi atau nggak ikut organisasi nggak apa-apa asalkan emang punya kerjaan atau ikut magang dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari Awang sendiri gimana sih orang-orang yang anggap kalau kuliah itu harus organisasi, harus punya kegiatan lain kayak gitu? Ini yang di TikTok bukan sih? Iya, tapi nggak usah disebut ya, nggak usah disebut. Pernah lewat. Gimana tuh? Kalau aku penting sih dulu, maksudnya kayak ada yang bilang kayak organisasi itu penting daripada IPK gini. Menurutku enggak sih, mungkin kayak aku ngelihat dari saudaraku sendiri ya, dia organisasi banyak ikut ini ikut itu gitu, tapi IPK-nya itu di bawah 3. Sih. Dan kebanyakan sekarang tempat kerja sekarang tuh terima IP di bawah 3 itu susah. Betul. Sekarang saudaraku nganggur gitu, bingung mau ngapain. Jadi kayak menurut gue organisasi penting buat nyari pengalaman, ataupun IPK itu juga penting, ataupun bahkan kalau nggak ikut organisasi apapun ya kalau bisa ikut magang lah gitu. Soalnya
Iya, masa di CV cuma kosong doang gitu. Iya, betul. Susah dilirik sama ya perusahaan-perusahaan besar gitu, kayak gitu. Jadi ya menurutku penting sih. Ya. Organisasi penting, IPK penting, ataupun kalau nggak gitu organisasi ya cari pengalaman lain di magang, ataupun misalnya ya ngebuat suatu lah, misalnya kayak usaha itu juga bisa bisa dibilang buat pengalaman juga lah gitu. Iya. Artinya balance ya antara kuliah, mau organisasi, magang, kerja dan sebagainya. Gimana aku juga retweet itu sih di Twitter kan rame kan aku retweet. Yang masih kuliah nggak usah terlalu banyak organisasi, aku bilang kayak gitu. Secukupnya, terus ikut magang, cari pengalaman kerja, cari relasi gitu kan. Tapi tetap kuliah yang bener gitu. Ya orang banyak bilang yang IPK nggak penting, menurutku penting banget gitu. Selain kayak ya kuliah wajibnya adalah menjaga diri untuk tetap masuk kelas dan sebagainya, biar artinya ketika nilai bagus ya itu bukti kalau kamu tanggung jawabnya kayak gitu. Orang tua juga pasti juga mau gimana pun lihat nilai juga kayak gitu. Nah ketika itu emang imbang enak, ya kan depannya CV lengkap, semuanya diikuti, dalam artian semua ikuti adalah organisasi, magang dan sebagainya kayak gitu. Tapi baik lagi ya uang ya, maksudnya kayak kita tahu ya manajemen waktu kita kayak gimana. Ketika emang nggak kuat nggak usah dipaksain nggak sih? Kayak ngambil banyak organisasi P5 P6 gitu itu. Kalau emang manajemen time-nya bagus ya itu is okay. Tapi kalau rasa tanggung jawab kurang, habis itu manajemen time juga berantakan ya menurutku jangan gitu. Jatuhnya malah ini nggak sih? Jatuhnya malah kerugiin yang tempat organisasi kita kan. Nah, kayak gitu. Dan teman-teman juga gitu. Misalnya kayak yang di komen TikTok gitu. Banyak yang bilang kayak alah fokus organisasi tapi tugas kelompok itu bener banget sih. Beban tim. Beban kelompok. Artinya emang kayak aku ikut lagi nugas nih kayak gitu. Sorry ya teman-teman, aku nggak bisa ikut join karena ada rapat kayak gitu. Itu kayak ngeselin gak sih? Kayak ya udah kalau misal ikut organisasi pilih mana yang penting kayak itu. Kalau kerja kelompok ya tahu lah ya harus mana yang diituin kayak gitu. Tapi baik lagi ya teman-teman ya, harus imbang aja ya kan. Kalau misal ikut organisasi dan sebagainya ya tahu diri gitu, kira-kira bisa manajemen waktu atau enggak kayak gitu. Ingat tujuan awal gitu. Kalau di iGov juga tadi ada kegiatan banyak yang bisa dipilih dan sebenarnya nggak harus semua diikutin juga gitu ya, bisa dipilih aja sesuai dengan passion atau kebutuhan masing-masing. Iya betul. Ya gitu. Nah Bang, masih semester 3, baik lagi semester 3 udah ikut KIK dan exchange dan lain kayak gitu, masih ada ya sekitar 5 semester lah. Ya kan ada 5 semester lah paling cepat. Amin. Apa yang sudah direncanakan kayak gitu untuk kegiatan semester 4, 5, 6, 7? Yang paling deket lah semester depan lah. Semester depan. Resolusi ya, kebetulan tahun baru lagi. Tahun baru. Gimana? Resolusi buat semester depan nggak usah muluk-muluk deh, IPK yang bagus. IPK-nya bagus. Oke. IPK bagus, habis itu nggak mager-mageran lah. Nggak mager-mageran. Ya itu nggak mager-mageran, habis itu ya lebih giat dan semoga bisa lebih masuk lah pelajarannya gitu. Terus rencana kedepannya mungkin kalau bisa ikut action lagi kayak gitu. Kayak program ISMA dan sebagainya itu. Kalau ISMA ngaca dulu belum siap gitu. Karena lumayan berat sih. Jadi kayak ya jangan dulu deh gitu. Takutnya maksain gimana kayak gitu. IPK bagus, di kegiatan kuliah masih online apa offline sih? Udah blended kan? Udah blended. Jadi mix. Ya ini ya artinya di semester 4, 5, 6 itu banyak banget peluang yang bisa mahasiswa ikutin kayak gitu kan. Baik lagi ya, program kementerian sekarang banyak banget kayak gitu, mau yang penelitian, mau yang pendidikan, magang, pengabdian itu juga banyak banget kayak gitu. Tapi baik lagi ya, jangan diikutin semua kayak gitu. Ya tau lah, diimbangin aja kayak gitu kuliah sama yang lain-lain biar nggak jeblok. Kalau kata orang tuh jangan toxic productivity gitu kan. Kayak gitu. Sekarang kemarin sempat rame loh yang toxic itu. Artinya kementerian ini
membuat semua program kayak gitu yang secara nggak langsung kayak ini loh udah dikasih program, kamu aktif ikut untuk ikut kayak gitu, kamu udah dikasih kesempatan tapi malah diem-diem aja dan sebagainya. Itu yang kemarin sempat rame di banyak media sosial itu kayak hal ini malah numbuhin apa ya istilahnya, apa ya, kesehatan mentalnya mahasiswa itu jadi berkurang gitu karena kayak dituntut untuk produktif kayak gitu. Dan kebanyakan juga FOMO sih, fear of missing out kayak gitu. Iya sih. Jadi kayak teman-teman yang ngeliatnya kayak, oh ini orang produktif banget gitu. Jadi kayak, gue ikutan lah kayak gitu. Jadi ya, jadi jatuhnya ikut-ikutan doang gitu kayak, nggak ada niatnya, nggak ada tanggung jawabnya, itu cuma ikutan doang. Jadi ya jatuhnya sia-sia doang gitu. Malah cuma buat ngejelekin nama doang gitu. Oke. Value-nya dari motivasinya untuk ikut itu nggak kuat dan artinya value di kegiatan itu nggak didapetin gitu ya. Nah itu yang sebenarnya agak ironi juga ya ketika banyak program bagus tapi memang cuma dilimpahkan gitu tanpa mempertimbangkan gimana mahasiswa ketika nanti ikut, kemudian ketika dituntut untuk aktif dan sebagainya di tengah kondisi pandemi seperti sekarang kayak gitu. Barangkali ada yang kehilangan keluarga, kemudian kerjaan dan sebagainya, atau hal-hal yang mereka kaget berubah sedemikian rupa kayak gitu. Ya pesan kita ya pasti jaga kesehatan selalu ya Wang ya. Selalu. Di luar sana teman-teman kalau misal tadi ada kegiatan ya diimbangi gitu. Dan sekarang kalau misal ada masalah emang lebih baik gak dipendam sendiri gak sih di setengah kayak pandemi kayak ini. Banyak teman-temanku juga yang ngerasa tadi ya nggak tahu ya sebenarnya kerjaannya sama gitu sama kegiatan-kegiatan yang tahun-tahun sebelumnya before pandemic gitulah, tapi kayak rasanya di pandemi itu kayak jadi lebih berat gitu loh, lebih berat gitu dan itu emang harus di-share gitu. Semua hal-hal itu harus di-share gitu, terutama mahasiswa. Iya. Benar nggak? Benar. Kayak aku nih di USM, tugas itu kan bener-bener kayak kaget gitu. Yang biasa di menurutku ya masih bisa di-handle lah. Ini USM tuh baik banget kan dari tugas kelompok, dari tugas individual itu banget. Jadi kayak kalau dipendam sendiri, stres sendiri, bingung sendiri mau ngapain gitu. Kayak jadi linglung, jadi kayak apa ya, sempet aku di fase tuh kayak mau ngapain tuh mager. Kayak mau makan aja mager gitu, mending tidur gitu. Terus jadi kayak ya itu pentingnya buat cerita, buat sharing ke orang lain itu setidaknya itu beban yang ada di pundak tuh kayak kebagi lah ya. Kebagi lah. Nah kayak gitu, jadi kayak cerita biar lega supaya apa ya, supaya nggak dipendam sendiri, jatuhnya biar nggak kotor lah hatinya gitu. Kayak nggak ngerasa hidup di dunia ini cuma aku doang kayak gitu ya, padahal ada teman-teman yang siap untuk menerima atau mendengarkan cerita. Nah kayak tadi kayak cerita-cerita gitu kita sambungin dengan exchange tadi, apakah juga punya teman dari Malaysia atau negara-negara lain yang kayak cerita gitu, atau sama mahasiswa exchange tapi dari negara lain kayak gitu, dan Awang cerita-cerita gitu ada juga? Mungkin kalau yang buat sekarang sih ada juga yang kenalan itu dari Meruya Jakarta. Itu terus habis itu yang dari WSM juga ada. WSM juga ada. Sempet lah ngobrol-ngobrol sedikit itu tentang kayak dia di Malaysia gimana, terus juga cerita kayak di Indonesia gimana gitu. Iya. Lebih asik ya. Maksudnya ketika emang kita punya cerita dan kita punya teman baru gitu, perspektifnya malah lebih kaya gitu ya. Oke deh. Ya tadi ya teman-teman ya. Semoga sehat-sehat selalu di tengah pandemi seperti sekarang ini. Produktif boleh, tapi kesehatan tetap menjadi prioritas utama kayak gitu. Jangan sampai burn out lah. Jangan sampai burn out, itu istilah yang sekarang udah kayak di mahasiswa banget kayak gitu. Oke, tadi semester 4 ya, jaga IPK dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tugas akhir ya. Tugas akhir apakah udah kepikiran sampai sekarang kayak gitu? Soalnya apa? Dulu adik tingkatku itu di angkatan 2019 pas aku masih menjadi mahasiswa. Aku angkatan 2016 ya, dia masih jauh lah, mungkin ya di semester 3 kayak gitu. Dia udah bingung mau ngambil skripsi apa kayak gitu. Aku bilang enggak usah buru-buru kayak gitu.
ketemu semester 5 sama 6 itu udah agak pusing kayak gitu aku bilang. Kayak gitu. Nah, kalau dari Awang sendiri gimana? Dengan adanya pasti ada dorongan dari iGov juga untuk ini ya, untuk lulus tepat waktu kayak gitu ya. Pasti. Dan adanya tadi ada Hello Research, kemudian Creative Hub itu juga bakal membantu banget kayak gitu di tugas akhir. Tapi apakah udah ke belesit gitu? Skripsi mau ngambil tentang ini ya kayak gitu. Jujur belum. Belum ya? Aku mikirnya kayak tiap semester itu yang penting survive dulu deh. Yang penting tiap semester tuh survive, IPK bagus, gak dimarahin orang tua. Duit jajan tetap jalan gitu. Jadi kalau buat tugas akhir skripsi gitu, jujur belum. Bener-bener belum kayak gak tahu mau ngapain, gak tahu mau ngambil apa, gak tahu mau ngambil judul apa, gak tahu mau ngambil apa-apa aja. Mungkin kalau semester 4 udah jalanin gitu ya udah ada maksudnya kayak udah ada bayangan, udah ada sosialisasi juga gitu. Nah itu pasti udah mulai kayak kayak bagusnya ngambil ini gitu, yang gampang ngambil ini kayak gitu. Kalau gue sekarang enggak ada. Sekarang tuh fokus dulu di USM deh. Yang penting survive dulu di USM gitu. Berapa bulan sih? Aku lupa aku di USM tuh sampai Februari. Sampai Februari. Satu semester kan, bener kan? Satu semester. Sampai Februari. Yang ambil tentang manajemen juga apa sih nanti kan skripsi yang awang banget kayak gitu. Manajemen publik dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini apa ngomongin tadi yang skripsi dan sebagainya itu kan di iGov otomatis ini ya in English gitu ya. Tugas akhirnya in English kayak gitu. Nah, kemarin itu banyak mahasiswa yang nanya gitu by DM, by admin lab juga kayak gitu. Gimana sistem kuliah di iGov kayak gitu, pastinya pakai bahasa Inggris kan Kak kayak gitu dan sebagainya. Nah kalau yang tadi terkait dengan bahasa Inggris itu di iGov seperti apa sih sebenarnya? Apakah kuliahnya selalu in English? Apakah bisa mix gitu? Atau ada fasilitas juga dari iGov untuk increasing ini ya quality of English skills kayak gitu? Kalau di iGov tuh kita di semester 1 tuh bilingual, jadi kayak dosen tuh masih kayak udah maklumin gitu, masih maklumin kayak udah mix bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Dan katanya itu aku di semester 3 itu udah mulai full English semua. Dan dari semester 1 tuh udah pasti kayak assignment, tugas-tugas tuh exam juga in English. Nah habis itu juga dari iGov tuh ngasih fasilitas kayak sebatas kayak supaya kita bahasa Inggris lebih bagus lah gitu. Dan Mas Sakir pun juga bilang kayak kalau kalian tidak pede dengan bahasa Inggris kalian itu bilang aja ke saya supaya ntar saya lesin kalian supaya bahasa Inggrisnya bagus, supaya TOEFL-nya bagus gitu. Nah tapi dengan syarat ya konsisten, jangan udah dilesin tapi malahan ya gitu-gitu aja gitu. Gitu. Jadi jangan takut masuk iGov tuh karena bahasa Inggrisnya. Soalnya karena ya aku juga bahasa Inggrisnya juga masih berantakan gitu. Kayak buat ngomong tuh kadang masih ayu. Nah, jadi kayak yang penting ngomong dulu aja, mau salah mau bener ya udah enggak apa-apa gitu. Yang penting coba dulu kayak gitu. Karena learning by doing. Learning by doing, benar. Artinya emang praktik itu bahasa itu emang ya bertahap gitu kan. Ya kayak contohnya kita bahasa Indonesia, bahasa daerah kita ya bisa karena biasa karena pembiasaan kayak gitu kan. Ya artinya teman-teman yang masih takut ketika kuliah bahasa Inggris, sebenarnya kalau misal emang mau bagus ya les, bisa latihan, bisa dengerin banyak kali ya sekarang ya, bisa buy podcast, film, lagu, sebagainya itu bisa banget sekarang kayak gitu. Dan ditambah tadi ada fasilitas dari iGov untuk menambah kualitas gitu ya, atau meningkatkan kemampuan dalam berbahasa kayak gitu. Kalau aku sih triknya supaya biasa gitu, ngobrol bahasa Inggris. Pertama pasti dengerin lagu, baca liriknya gitu. Kalau udah biasa udah lepas gitu, biar pronunciation juga bagus gitu. Yang kedua gibah in English. Jadi misalnya nih lagi nongkrong sama temanku gitu. Habis itu kita mau ngomongin orang sebelah sana ya. Ini jangan contoh sih, tapi ya boleh jadi presensi lah. Nah, jadi misalnya kita lagi nongkrong, habis itu pengen ngomongin orang di sana gitu. Nah, udah kita pakai bahasa Inggris. Jadi biar orang itu nggak sadar. Nggak sadar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita ngegibahin tapi pakai bahasa Inggris gitu. The next level of gibah ya.
Ya itu yang sering dilakuin teman-temanku juga sih kayak gitu. Kayak misal ngomongin siapa gitu bahasa Inggris atau bahasa yang mereka bisa kayak gitu. Misal mau bahasa daerah mereka dan sebagainya kayak gitu. Oke. Itu menarik banget ya. Aku juga lihat konten-konten dari iGov. Betul Mas Volta juga ini kan rekan kerja kayak gitu. Emang sering sharing kayak gitu. Kira-kira gimana sih biar calon mahasiswa itu nganggep iGov itu enggak yang semenakutkan itu. Udah bahasanya politik, pemerintah, pakai bahasa Inggris juga kayak gitu. Padahal ada hukumnya juga. Padahal ketika masuk juga kebanyakan teman-temanku juga enggak yang sesusah itu untuk survive kayak gitu. Dan bener tadi ya dari semester 1 sampai semester nanti lulus semester 7 atau 8 lah itu lama-lama kemampuan bahasa Inggrisnya makin ketata gitu kan. Karena kan ada kayak titik poin atau checkpoint ketika dia harus bisa menguasai TOEFL berapa, IELTS berapa dan sebagainya. Sadaran sendiri ya kayak gitu. Dan kalau misal butuh bantuan baik itu mau les tadi di iGov sangat welcome gitu ya. Mau butuh dilesin sangat welcome kayak gitu. Oke, Bang, kita udah ngomongin banyak hal nih tentang tadi exchange-mu yang sekarang masih exchange di USM. Semoga lancar-lancar ya sampai Februari nanti. Semoga survive. Amin. Semoga juga banyak relasi jaringan dan sebagainya kayak gitu. Dan tadi kita ngobrolin juga tentang iGov itu sendiri, ada banyak program ya yang bisa dukung mahasiswa baik itu yang tadi Creative Hubs, Hello Research dan lain-lain kayak itu. Tadi ada juga socialpreneurship dan sebagainya. Terus juga nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut kalau nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Apalagi juga yang takut politik pemerintah itu nggak usah yang gimana gitu, karena itu tahapan banget kok gitu ya. Ketika emang kita udah niat, komitmen dan sebagainya pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dari YouTube bisa kok belajar bahasa Inggris dari YouTube. Ya, betul banget. Nah, Bang, aku mau terakhir dong statement dari Awang sendiri untuk teman-teman yang calon mahasiswa baru iGov kayak itu yang masih punya keraguan kayak gitu. Boleh dong dikasih pesan atau motivasi kayak gitu. Waduh, berat banget. Mungkin pesan aja kali ya. Iya. Kalau pesan dari aku buat masuk iGov tuh ya jangan takut karena bahasa Inggrisnya gitu. Soalnya juga kita pasti dibimbing, kita pasti dibantuin ya. Tapi tetap konsisten gitu. Dan tetap mau dibimbing kayak gitu. Dan juga staff-staff iGov pun baik gitu. Sering ngobrol di office, sering ngobrol habis itu kayak teman sendiri lah gitu. Tapi ya tetap jaga sopan santun kayak gitu. Nah, pokoknya jangan takut masuk iGov karena bahasa Inggrisnya, karena ya bahasa Inggris itu bisa dipelajarin lah sama kayak bisa ada lain-lain mata kuliah gitu. Bisa dipelajarin sendiri gitu. Bahkan ada dari YouTube juga bisa. Denger lagu sama film itu juga bisa kayak gitu. Jadi kayak jangan takut karena bahasa Inggrisnya gitu. Kayak gitu. Oke, thank you banget. Wang udah ngasih pesan-pesannya ya. Sekali lagi teman-teman, kalau mau masuk ke iGov ketika mau masuk iGov tapi ragu karena bahasa Inggris dan sebagainya, nggak usah takut gitu. Didampingin kok. Bisa didampingin kayak gitu ya. Staffnya nggak gigit. Oke, sekali lagi thank you Awang atas obrol-obrolannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya pastinya, dan tadi semoga sukses untuk exchange-nya dan masih jauh ya untuk sampai menjadi sarjana. Kayak gitu, semoga bisa survive di setiap semesternya dan apa yang dicita-citakan pasti bisa terwujud. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekian podcast Menjadi Mahasiswa kali ini. Pastinya kita akan bertemu di podcast Menjadi Mahasiswa yang lain dengan tamu-tamu yang spesial, pastinya dari mahasiswa kita kayak gitu. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.